Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yanfutu wala ya'budu abada suhubukum quddus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi. Sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. La nabiyya ba'da amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman. Bersama-sama kita membacakan salawatnya dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para jemaah grup persiapan baiat yang dirahmati Allah rahimakumullah. Audio dimatikan. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, tentulah kita melalui perjuangan rohani. Kalau di sisi perjuangan terbentuk dua perjuangan. Yang pertama dalam sisi ibadah, perjuangan berwujud amaliyah. Itu yang pertama. Amaliyah adalah suatu perbuatan ibadah yang dilakukan oleh jasad, disebut dengan marhalah fil jazadiyah atau amaliyah. Yang kedua itu bersifat, yang pertama bersifat sa'adiyah atau tidak langsung. Jadi setiap amaliyah itu tidak ada yang langsung. Nah, contoh kita zikir. Kalau zikir ini berhenti pandangan kita di tulisan, maka jatuh amaliyah. Tapi kalau sudah bisa mata batin kita melebur tulisan ini menjadi qauli, menjadi kodrat, kalimatul haq. Di dalam kodrat ada hayat yang hidup. Sudah tahu kita ayat yang sebenarnya, maka itu dinamakan ibadah. Nah, jadi dengan begitu juga dengan menjalankan amanah Allah. Apa yang dikatakan amanah? Amanah ini adalah perintah yang dititipkan di dalam ayat itu sendiri.
Ini yang susah didapati. Sebuah perintah yang ada di dalam ayat dan tidak dijelaskan pada ayat tersebut. Contoh di Al-Quran kita tidak pernah diajarkan cara takbir, cara duduk, cara sujud, apa yang dibaca, apa yang membaca, siapa yang membaca. Diangkat tangan dalam takbir, apa yang diangkat dihadapi, apa yang dihadapi dilipat tangan, siapa yang mati. Kenapa Al-Quran tidak mengeluarkan itu? Kenapa Al-Quran tidak menuliskan dengan rinci? Karena Al-Quran adalah rahasia wahyu terbesar. Kenapa rahasia wahyu terbesar? Karena Islam bukanlah agama sembahan. Islam itu adalah agama kodrat. Butuh diri dan Tuhan baru ada butuh agama. Jangan butuh agama dulu tapi tidak tahu bagaimana wujud diri dan Tuhan. Ini makanya syahadat diletakkan pada rukun Islam yang pertama. Tetapi untuk mendapatkan itu banyak orang mencoba dengan cara syarak tapi gagal. Contoh cara syarak apa? Diamalkan makrifat, dicari kajiannya, diamalkan, dijalankan makrifat, diusahakan makrifat tumbuh dalam pandangan, padahal diri sendiri tidak mendapatkan hak dan halal untuk mengamalkan rahasia Allah. Makanya kata-kata ilmu ini muncul berdasarkan apa? Iqimis shalah, dirikanlah sholat. Mendirikan tidak sama dengan mengerjakan. Mendirikan, mengiqamatis sholah tidak sama dengan ifa'alus sholah. Artinya apa? Mendirikan tidak sama dengan mengerjakan. Mendirikan inilah butuh tuntunan. Umpama seorang imam dia hafal rukun rakaat, tapi dia tidak bisa menjalankan rukun hakikat. Di mana umat dalam berimam, di mana imam dalam bertuhan. Tidak tersambung dua perkara tadi, putus hubungan ibadah, tinggal amaliyah. Yang kedua, tidak hak. Apa yang dikatakan tidak hak? Tidak mengerti mana kodrat yang belajar pada diri kita. Yang kedua, kita tidak belajar kepada ahli diri kita. Ulama banyak, guru banyak, ahli diri kita tidak banyak. Amirul Mukmin man qaratan zara'udil film amirul al-mu'minun. Diwajibkan atas engkau mencari ahli dirimu, bapak ruhanimu. Maka ditulah yang mengerti tentang siapa dirimu sebenarnya dan bagaimana cara mengajarmu. Hanya ahli diri. Ternyata kita mendapatkan seseorang yang berpengalaman banyak tapi tidak ada kekuatannya, yaitu kaya dengan cerita tapi tidak bisa memperjalankan jemaahnya kepada Allah. Dengan demikian banyak terjadi pemaksaan keyakinan. Semakin kita kerjakan, semakin kusuk, semakin rajin amaliyah, semakin rajin ibadah, berdampak kepada apa? Kepada datangnya penyusutan dan kekurangan, bukan dapat keberuntungan. Kata Allah dalam surat Al-Mu'minin apa? Afqalala fil mu'minin, afqalal fil mu'min. Beruntunglah orang berilmu. Tapi ternyata kita kalah mendapatkan hakikat di dalam sebuah perintah bernama amanah. Apa amanah?
kalau kamu berdiri, kamu harus beriman, wajib mengetahui apa yang berdiri. Kalau kamu ruku, siapa yang ruku? Kalau kamu baca ayat, sudahkah kamu bisa memandang apa yang kamu baca? Akhirnya kita kalah hakikat. Kalau sudah kalah hakikat, maka tidak membawakan hidayah, tidak barokah. Makanya banyak kita lihat jamaah, orang yang memaksakan menjalankan perintah Tuhan tanpa ilmu. Berdoa tiap malam, berzikir sekuat-kuatnya, amanah guru demi guru sudah dijalankan. Satu kali takbir aja nggak tahu Tuhan. Satu angkatan takbir, mana Tuhan, mana umat dalam sholat itu sudah nggak tahu. Sementara bertahun-tahun cerita tentang makrifat. Kenapa? Karena belum halal, belum diberikan hak. Dia yang benar itu apa? Murid yang hak, guru yang hak, ilmu yang hak. Itu yang benar. Ini yang diutamakan. Allah tidak melihat zikirmu, apa yang kamu zikirkan, tapi Allah melihat siapa yang berzikir. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa mengenal diriku, niscaya dia akan mengenal ketuhananku. Mana diri Allah yang tidak bersekutu di saat kita menghadapnya di dalam sholat? Satu. Yang kedua, wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku sesungguhnya ada di dalam dirimu sendiri. Kenapa engkau tidak berpikir? Terus diri mana yang bisa menyimpan keberadaan Allah? Mengenal Allah bukan berkenalan dengan Allah, tetapi mencari diri yang kenal dengan Allah. Sehingga jatuhlah kita kepada alam pensaksian. Inilah ibadah. Aku bersaksi. Batasan umat hanya menyaksikan, bukan mencari. Allah bukanlah sewujud yang hilang yang dicari. Ini alam nyata. Allah berikan kenyataan dia pada alam ini. Mana kenyataan Allah? Bisa nggak kita lihat di alam ini? Harusnya bisa, karena ada masa insan Allah di dalam dunia ini. Tapi kita ternyata apa? Kita masuk ke alam kehidupan dunia, bukan alam kehidupan keinsanan Allah pada dunia. Jadi terbalik, akhirnya kita diperbudak oleh nafsu-nafsu dunia. Sementara kita adalah kehidupan Allah yang bertajalli pada dunia. Akhirnya apa? Semakin rajin, semakin susah hidup. Semakin rajin, semakin banyak utang numpuk. Semakin rajin, cerita besar ilmu nggak ada. Kenapa ya? Karena kita gagal. Qabla mutu anta mutu. Melipat tangan itu merasakan mati sebelum mati. Kita datang pura-pura mati. As-Sajadah adalah nama lembaran surat Al-Quran 23. Ternyata kita injak-injak karena kita tidak mampu menghadirkan diri yang tidak berurat, tidak berdarah, yang tidak bersekutu dengan Allah. Akhirnya terinjaklah lembaran surat Al-Quran. Di mata kita memang biasa saja sebuah karpet, tapi Allah tidak pernah melihat apa yang terlihat, tapi Allah melihat apa yang tidak bisa dilihat. Contohnya apa? Allah tidak melihat bentuknya jasad, tapi Allah melihat siapa yang berjasad. Nah, seperti itu. Jadi akhirnya apa? Kita lihat terbenturlah agama, berdampak kepada kehancuran kehidupan. Kenapa? Karena kita bersalah di alam Tuhan. Inilah yang membuat terjadinya keluhan-keluhan umat Islam. Saya Buya rajin ngaji tiap malam, zikir malam, sholat gak tinggal.
tapi kehidupan saya begini-begini aja. Kenapa? Mana janji Allah? Kenapa tidak Allah tepati? Karena kamu mendatangi Allah tidak dengan kodratnya. Laisa kamislimin syai'un. Akhirnya kamu membuat suatu pelanggaran kesetaraan. Kamu datangi Allah dengan jasad, Allah tidak punya jasad. Nah ini, jadi kita harus belajar dan mendapatkan hak dan mendapatkan tuntunan. Jadi tidak mudah mengamalkan apa yang diamalkan. Memang ada ayat yang bisa bikin kita ketemu Allah? Tidak ada. Bukan karena ayat tidak mampu membimbingmu bertemu Allah. Kamu itu adalah ayat-ayatnya Allah. Kamu itu kitabnya Allah. Kitabnya Allah adalah dirimu sendiri. Kitabullah, berdalil Allah. Kodrat bersifat jasad, ayat. Dan hayat ruhani. Terjadilah ayat yang hidup. Itulah yang dikatakan kitabul wa'di. Yang ditetapkan menjadi kitabku adalah dalilku, adalah dalilmu. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalil yang benar, dalilku adalah kebenaran dari sebuah ilmu. Jadi kalau mencari keberadaan sifat wujud bagi Allah, tidak ada hadis, tidak ada apapun ayat yang mampu kecuali telah berdalil Allah pada nyawa, wujud pada batin dalam nyawa. Begitu jamaah. Jadi insya Allah dengan terbaik dan kita mohon bermunajat kepada Allah nanti, maka ijab kabul. Ijab adalah batasan, kabul adalah lepas. Jadi lepaslah batasan hambatan kamu di dalam mencapai pencarian bertuhan kepada Allah. Tapi bagaimanapun rajin kita mencari, batasan ijabnya tidak terbuka, tidak ada yang mampu membuka, maka tidak kabul, tidak lepas, akhirnya masuk ke alam yang banyak batasan. Padahal batasan Allah adalah dirimu sendiri. Ini yang membuat terganggunya kita mengamalkan jalan-jalan kepada Allah, karena mengetahui rahasia Allah tanpa ada yang menjamin makrifat kita mengamalkan. Tidak ada yang menjamin kesalahan di dalam mengulang-ulang kaji. Tidak ada yang menjamin, tidak mursyid yang menjamin, tidak mursyid tauhid yang menjamin. Maka tetap terjadi pelanggaran. Makanya berdampak kepada di akidah kita semakin bodoh dan di hidup semakin merusak dan menurun. Tidak ada pembelaan. Doa tidak pernah diijabah oleh Allah. Kenapa? Allazina yu'minuna wabil ghaib wa yuqimunas shalah. Kita meyakini yang gaib yang ada di dalam solat. Kita tidak punya ilmu ke sana karena belum dihalalkan dan dihakkan. Makanya ada baiat berdasarkan surat Al-Fat ayat 10. Jadi disinilah pernyataan perjanjian kita dengan Allah. Bagaimana kita bisa meyakinkan Allah kalau hati kita butuh Allah? Jadi dengan demikian jamaah semuanya, kita akan melaksanakan baiat insyaallah. Mudah-mudahan sami'na dan wata'nalah, patuh dan taat, patuh kepada amanah, taat kepada ilmunya. Jadi jangan ada niat lain-lain di dalam jalan tauhid, ya, karena menentukan sekali hatimu yang haus Tuhan atau tidak, itu sangat menentukan kadar hatimu. Kecintaanmu ingin bertemu Tuhanmu sangat menentukan keberhasilanmu di dalam belajar nanti. Dan jangan lagi mengimbang-imbangi dalam masa kita belajar tempo dulu dengan sekarang.
Sekarang kalau memang kita sami'na wa ta'na, sudah satu aja. Rasakan dan buktikan. Tidak perlu lagi kita merusak jalan ibadah ini dengan memperbanding-bandingkan. Ya gitu. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada Allah? Ya Allah, seperti apa umatku yang engkau cintai itu yang seperti apa? Yang mana orangnya ya Allah? Kata Rasulullah kepada Allah. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, bisakah engkau mencari satu lembar bulu pada seekor binatang, tapi bulu itu yang aku suka? Tidak ya Allah. Maka tidak akan tahu kamu mana kekasihku di antara sebanyak itu. Nah, mudah-mudahan salah satu itu adalah kita yang ada di sini. Itu insya Allah mudah-mudahan ya. Yang menjadi fil-id dunia. Orang yang dipilih dalam dunia. Fil-idin sufah. Orang yang dipilih di alam-alam barzah. Dan menjadi fil-in al-sufiyah. Orang menjadi orang pilihan di sisi Allah. Ya, amin ya jemaah. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Insyaallah mudah-mudahan di jalan kewalian ini hatimu jangan rusak dan jangan banyak tingkah. Kenapa? Iblis itu tidak akan pernah lalai kepada orang yang menuju kebaikan. Maka jangan sampai kosong pandanganmu di dalam menjalankan perintah Allah. Nah, itulah fardu ain. Fardu wajib ain menyaksikan, jangan sampai kosong, maka kamu harus mampu melihat apa yang ada di dalam azan sampai salam. Itu harus belajar. Sholat terutama. Paham? Nah, nanti akan terjadi tajali-tajali pembersihan. Pertama 4 taharo, terjadi taharo kolbi, pembersihan hati, taharo kodrat, pembersihan diri, taharo makom, pembersihan jalan, taharo total, semua dibersihkan. Jadi tidak mudah kita ambil amalan, jangan. Contohnya apa? Ente tahu ayat Al-Quran itu ayat suci, betul nggak? Nah, kalau ayat Al-Quran itu ayat suci, sempat kamu baca, dia bersentuhan dengan kulit daging urat tulangmu, maka dia tidak suci lagi. Jadi bagaimana caranya? Nanti akan kita belajari. Paham? Nah gitu ya. Insya Allah. Baik jamaah sekalian, kita mulai untuk pelaksanaan baiat sekitar 5 menit lagi. Silakan berwuduk bagi yang belum berwuduk dan duduk dengan tenang di atas sajadah dan jangan bergerak, selalu menatap ke hati selama berjalan. Insyaallah ikuti 5 menit lagi saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.